warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua CPMU atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Prasarana Bermusiman Wilayah Provinsi Papua, yang kami hormati Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Papua, yang kami hormati NMC, PC, Tearum Provinsi Papua, Program Pamsimas, dan seluruh undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya pada hari ini, Rabu 15 September 2021, kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara IGM 1 Program Pamsimas 3 tingkat provinsi tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa yang dipimpin oleh Bapak Mawan Rahim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin kegiatan EJM yang kami hormati dan kami muliakan, marilah sejenak kita menundukkan hati-hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, serta kita mendapat keberkahan dalam kegiatan ini. Mohon izin, saya akan memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita.
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan EJM. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan pada kegiatan ini. Mudahkanlah kami sehingga kami dapat melaksanakan, kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kepahaman sehingga kami dapat menerima segala apa yang disampaikan kepada kami, serta kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berlindung. Engkaulah zat yang mengabulkan segala doa-doa kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mawan Rahim yang telah membawakan doa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan panitia yang dibawakan oleh CBCD kepada Bapak Nur Wahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cornelius Sagli, Kepala Balai Prasarana Wilayah Provinsi Papua. Yang terhormat Bapak Adi Petel, Isirum Provinsi Papua. Yang terhormat teman-teman TA yang berbahagia, Bapak, Ibu, dan hadirin peserta IGN yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan waktu kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu bersama di dalam ruangan ini untuk saling mencari ilmu. Semoga nanti bisa bermanfaat sampai akhirnya. Sebagai panitia penyelenggara, perlu saya laporkan dan saya sampaikan beberapa hal. Satu adalah terkait jumlah peserta. Sebenarnya di Provinsi Papua, Bapak, jumlah pesertanya adalah teman-teman DC, Kodisi, DVMA, dan DAO. Totalnya ada 40. Kemudian karena ada DC 2 DC yang kosong, kemudian 3 DAO kosong, kemudian ada 3 DVMA yang kosong. Akhirnya yang bisa hadir pada hari ini insya Allah jumlahnya ada 24 orang. Nah, kemudian yang lainnya 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura, tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena ada kegiatan di kabupaten, yaitu pelaksanaan
pelatihan Pemdes dan kecamatan. Jadi keberlanjutan program ini Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sebenarnya sudah merencanakan kegiatan IGM ini adalah mulai bulan Juli, tetapi baru bisa terlaksana saat ini Pak, karena memang kondisi COVID yang terus ada di Provinsi Papua. Makanya alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, sekalipun jumlah kami memang tidak maksimal Pak, karena kondisi perjalanan yang memang sampai dengan hari ini ada teman-teman kami yang belum ikut vaksin. Jadi kami memang mengharuskan yang hadir di sini sudah vaksin dan mereka agar nantinya aman gitu Bapak. Kemudian yang lain-lain adalah ini nanti pelatihan ini akan berlangsung selama 3 hari Bapak, mulai tanggal 15, 16 sampai dengan 17. Pelatihan ini adalah hasil dari kegiatan teman-teman tenaga ahli yang pernah mendapat pelatihan dari NMC IGM, dapat pelatihan IGM di di pusat. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Kemudian berkenan Bapak Fadilus Sagrim untuk membuka acara pada sore hari ini agar pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Wahid yang telah membawakan laporan panitia. Selanjutnya, sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua kepada Bapak Cornelis Sagrim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya cukup jelas ya. Baik, yang saya hormati para peserta dan pemandu expert group meeting IGM Room 18 Papua, tim provinsi dan kabupaten. Itu saja, tidak ada lagi. Saja, bocah-bocah lain lagi ya. Baik. Pertama-tama saya ajak kita semua untuk waktu menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita hari ini bisa berkumpul di hotel ini. Saya juga pertama menginap di hotel ini. Iya. Dalam keadaan yang sehat ya, tentunya, dan ya lebih kita bersyukur lagi Bapak Ibu yang mungkin ditugaskan dari kabupaten-kabupaten untuk hadir di Kota Jayapura ini juga bisa tiba dengan selamat dan bisa ikuti kegiatan ini. Kita berharap bisa mengikutinya sampai selesai, tapi kurang lebih waktu 3 hari ya. Kemudian bisa balik ke tempat tugas masing-masing dalam kondisi yang tidak kekurangan satu apapun juga. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana catatan yang diberikan kepada saya ini bahwa yang merupakan
latar belakang daripada kegiatan pertemuan IJM ini adalah salah satunya adalah dalam rangka upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesepahaman antara tim RUMS provinsi dan tim RUMS kabupaten. Saya kira ini hal yang sangat penting untuk kita bisa menyamakan persepsi bersama, tapi juga tadi kita bisa saling juga sharing terkait dengan pengalaman lain-lain, karena kita juga di wilayah pendampingan kita ini juga kan pasti masalahnya beda-beda gitu, masalahnya tidak sama. Jadi itu perlu juga kita dalam pertemuan ini kita bisa lakukan sharing bersama sehingga kita bisa punya satu persepsi yang sama, cara pandang yang sama dalam rangka pendampingan program Pansimas ini ke depan itu. Kemudian hal ini juga dianggap penting karena pada tahun anggaran 2021 ini di Provinsi Papua terdapat 130 desa program Pansimas ini yang terdiri dari program reguler itu di 86 kampung, kemudian HID di 20 kampung, HID Mama sebanyak 11 kampung, dan HKP itu di 13 kampung. Sehingga pertemuan ini bisa dianggap penting atau dianggap perlu untuk kita bisa sama-sama melakukan menyamakan persamaan persepsi, pemahaman lain-lain untuk bisa yang ujung-ujungnya kita bisa bagaimana mempercepat progres pelaksanaan kegiatan kita ini khusus untuk program Pansimas ini di lokasi pendampingan kita masing-masing. Yang terutama lagi adalah di 11 desa HID Mama yang waktunya tinggal katanya sedikit lagi ya. Ini programnya akan berakhir di bulan November Pak Ade ya. Ya, jadi ini juga perlu konsen kita bersama untuk bagaimana kita melakukan percepatan. Kalaupun ada progres yang mungkin belum sesuai dengan target dan rencana kita, barangkali itu bisa jadi hal yang perlu kita diskusikan bersama gitu, sehingga ini bisa kita bisa terjadi percepatan di lapangan. Hal yang lain lagi adalah untuk bagaimana menjaga keberlangsungan program air minum dan sanitasi pasca program Pansimas 3 ini akan berakhir. Sehingga perlunya sebuah penguatan dan pendampingan baik di tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten, yaitu Pemda, Pokja, AMPL dan lain-lain. Jadi ini juga jadi salah satu latar belakang ataupun permasalahan yang perlu akan dibicarakan juga di dalam pertemuan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masih adanya beberapa kegiatan dalam kontrak RUMS yang belum dilaksanakan. Nah, ini juga perlu dibicarakan lagi, nanti dibahas. Saya sendiri selaku pribadi maupun selaku PPMU Pansimas 3 Provinsi Papua secara prinsip ya menyambut baik kegiatan ini, terselenggaraan kegiatan ini, walaupun kita laksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia tadi bahwasanya hari ini kita bisa lakukan dengan bertatap muka, tapi juga menghadirkan teman-teman dari kabupaten yang lain sudah bisa datang ke Jayapura, walaupun ya pastinya ada persyaratan lain ya yang memang harus kita lengkapi supaya bisa kita naik pesawat itu atau naik kapal laut istilahnya begitu. Terutama tadi bilang yang paling ini sekali adalah misalnya vaksin, kemudian harus tes antigen atau PCR dan lain ya. Terus Pak bisa memastikan bahwa kita ini adalah penumpang yang sudah bisa layak untuk terbang itu. Jadi
Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa lakukan kegiatan di sini dan Bapak Ibu sekalian yang dari kabupaten kota bisa hadir di sini untuk datang bersama-sama akan mengikuti kegiatan ini. Dengan begitu kami berharap bahwa kegiatan ini sangat penting untuk dapat menentukan kualitas daripada pendampingan kita di lapangan nanti. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mencapai program Pansimas 3 ini secara berkualitas di tahun 2021 ini. Untuk itu saya pun juga tetap berpesan kepada kita semua yang ikut di dalam kegiatan ini untuk tetap mengikuti kegiatan ini selama 3 hari ini dilakukan secara serius, dilakukan dengan fokus. Kemudian kita juga tetap menjaga protokol kesehatan sehingga output dari pertemuan ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, terutama dalam rangka pelaksanaan program Pansimas ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan poin-poin atau hal-hal yang tadi saya sampaikan di atas, maka beberapa isu yang akan diangkat ataupun akan dibahas di dalam pertemuan ini adalah satu, yaitu percepatan pelaksanaan pencairan BLM HID Mama tahun 2021 dan juga pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan BLM tingkat masyarakat. Yang kedua adalah konstruksi dan percepatan progres desa pelaksanaan tahun 2021. Yang ketiga adalah pelaksanaan uji kualitas air sesuai dengan baku mutu. Yang keempat adalah pengendalian dan pelaksanaan peningkatan pengamanan sosial. Yang lima, pemantauan kelengkapan data SIM. Yang keenam adalah strategi pelaksanaan kegiatan dalam kontrak rooms. Yang tujuh adalah pemantauan peningkatan kinerja KPS PAMS. Delapan adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam keberlanjutan daripada AMS Desa. 9, penguatan kelembagaan asosiasi SPAMS pedesaan. Dan yang ke-10 adalah pendampingan Pemda dalam menyusun strategi keberlanjutan program MPLBM dan SIM integrasi. Jadi ini ada 10 isu yang nanti akan Bapak Ibu membahas ini dalam pertemuan selama 3 hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil-hasil yang maksimal gitu dalam rangka bagaimana bisa melaksanakan program Pansimas ini secara baik dan berkualitas gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada berapa mungkin ada sedikit catatan yang ingin saya sampaikan untuk ini jadi perhatian dan nanti bisa dibahas secara baik. Yang pertama ini adalah tadi kalau kita lihat program Pansimas ini salah satu program berbasis masyarakat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Ciptakarya. Ini dari sisi dari lokasinya cukup jumlahnya lebih banyak. Kemudian anggarannya kurang lebih banyak dari ini ada, kalau di kami ini ada sekitar 6 program berbasis masyarakat ini. Dan anggaran yang ada di dalam laporan ini kurang lebih 53 miliar lebih. Ini mungkin sudah tambah dengan yang pada karya mungkin Pak Ade ya. Progres sebetulnya saya kurang tahu kalau progres ya. Ini catatan laporan progres per 9 September kemarin baru di 54,90 untuk keuangan. Artinya progres masih di bawah progres rata-ratanya balai. Tapi tadi saya dapat informasi dari Pak Ade, mestinya lebih karena setahu saya itu hampir rata-rata sudah T2 semua ya. Ya, jadi ini ada permasalahan ini dari sisi update laporannya. Berarti bapak-bapak yang mungkin berikan laporannya belum kepada Pak Rudi, sehingga ini belum bisa diupdate. Nah, jadi jadinya seperti ini gitu.
Jadi laporan tuh harus harus diupdate setiap saat gitu. Karena dengan begitu kita juga bisa secara kumulatif juga bisa mendapatkan update laporan dari program yang berbasis masyarakat ini. Kita bandingkan dengan program sanitasi pedesaan Sandes, itu jumlah lokasinya ada 82, dananya kurang lebih baru 41 miliar. Itu progres keuangannya saat ini di 94,51%, fisik di 71,46. Jumlah tenaga kerja terserap itu adalah 1.717 orang. Nah, Anda bisa bandingkan saja kan dengan program Pansimas tadi. Berarti ada yang masalah sini untuk kalian menghitung ini jumlah tenaga kerja terserap ini. Padahal ini program berbasis masyarakat yang salah satu poin penting itu adalah bagaimana bisa menyerap tenaga kerja, dan tenaga kerja itu kita laporkan sampai ke presiden. Laporan Bapak Ibu itu sampai ke menteri melaporkan itu kepada presiden. Karena presiden sangat berharap dalam kondisi ini bagaimana kegiatan padat karya ini bisa menyerap tenaga kerja yang maksimal gitu. Jadi bukannya ini tidak dilakukan di lapangan, sudah dilaksanakan, cuma cara kita menghitung tenaga kerja ini yang saya juga tidak tahu ini kok bisa seperti itu. Kita lihat PISU saja, PISU ini hanya di 20 lokasi, dananya cuma 12 miliar. Tapi tenaga kerjanya yang terserap itu 624. Sudah 2 kali lipat dari program Pansimas ini. Tuh. Ada lagi yang lebih besar lagi. Misalnya kegiatan Kotaku. Ini anggaran cuma 6,7 miliar. Tapi tenaga kerja yang terserap itu 1.376. Ini yang saya minta untuk di kegiatan ini tolong nih harus dibahas secara serius dan dapatkan angka yang persis seperti apa, dan ini harus diupdate. Karena ini laporan ini kalau kita orang baca di pusat ini kan jadi lucu gitu. Apa ini kerja uang segini kok hanya tenaga kerja yang terserap, ini berarti kita ini yang tidak serius untuk menghitung ini secara baik, ya kan gitu. Ya, jadi itu satu ya, Pak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah serah terima pekerjaan. Semua kegiatan itu harus dilakukan serah terima kepada pihak penerima manfaatnya. Syukur-syukur itu bisa kita hadirkan bupati, atau hadirkan kalau saya di Jayapura saya harus minta untuk saya maksimal mungkin di fasilitasi wali kota bisa hadir untuk kita bisa lakukan serah terima, termasuk pada saat pelaksanaannya gitu, supaya pemerintah tahu bahwa memang kita ada kegiatan di situ, kita juga ada kontribusi. Jadi kita tidak hanya membangun ini lantas mereka ini masyarakat isi tahu gitu, tapi pemerintah ini kadang-kadang tidak tahu persoalan ininya begitu. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan juga dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi kita harus apapun juga yang kita lakukan, bukan kita serah terima BUMN ya, kalau BUMN kan yang sifatnya kontraktual, tapi kegiatan berbasis masyarakat tetap harus dilakukan serah terima pekerjaan, itu hasil pekerjaan. Dan itu kemarin saya sudah ini yang mulai dengan yang kegiatan Sanimas itu saya minta juga akhirnya Satker ini bisa menghadirkan bupati bentuk bisa menerima, termasuk kegiatan Kotaku di sini Pak Wali Kota kita lakukan secara seremonial gitu di kantor, beliau bisa menerima, kita melaporkan, ada foto-fotonya kita tunjukkan laporannya supaya kita juga bisa tahu gitu. Itu hal yang perlu jadi catatan buat kita sama-sama teman-teman. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan temuan BPK maupun BPKP. BPK saya kira kemarin saya yakin dengan Pansimasnya ada berapa temuan yang termasuk banyak banyak juga tidak tahu. Ini mungkin ya tiba-tiba katanya sudah selesai, dan saya yakin itu selesai itu pasti kalian mungkin tipu-tipu saja gitu. Jadi jadi ada yang memang tidak beres di lapangan gitu. Jadi harus diawasi secara baik ya,
Tapi juga masalah administrasi ini harus diperhatikan itu. Ada juga terkait dengan administrasi juga sebenarnya. Jadi itu mungkin jadi catatan buat Bapak Ibu sekalian mengarahkan pendamping ini di lapangan, termasuk kelompok-kelompok masyarakatnya, supaya administrasi yang sudah baku di dalam buku pedoman lain-lain itu harus kita laksanakan itu secara baik itu supaya dengan begitu kita nanti tidak dikejar-kejar lagi. Kalau tidak kan nanti pasti coba cari ini orang ini kemarin di mana ini supaya dia bisa coba pertanggungjawabkan ini gitu. Jadi ya seperti itu. Saya juga kemarin dapat laporan sepintas itu. Ini kayaknya Pansimas ini ada banyak tapi akhirnya kita laporkan tindak lanjut sudah oke. Jadi kalau sudah ya sudah. Mudah-mudahan aman lah kira-kira gitu. Saya kira itu ya, saya punya catatan 3 itu saja untuk Bapak Ibu sekalian di luar dari yang tadi sudah saya bacakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya tetap mengharapkan karena rapat ini kita lakukan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan, terutama itu sekali pakai masker gitu, supaya kita bisa terhindar dari adanya virus ini. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan sukses, bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, terutama dalam pengembangan program Pansimas ini ke depan. Dengan begitu, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan expert group meeting yang dilakukan di Hotel Grand Talenta ini ya bisa berjalan dengan baik dan sukses itu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, maka cara ini saya buka dengan tesnya. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga acara bisa selesai. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai, Bapak Cornelis Agrim atas sambutan dan arahannya. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga IGM 1 ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.